Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, malam ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga di malam ini keluarga Fas semuanya dimanapun Anda berada, semoga juga diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Malam ini kita bisa tolabul ilmi kembali, kita bisa sharing dan juga tentu diskusi yang insya Allah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Program kesayangan Anda hadir menyapa Anda kembali untuk edisi malam ini, Selasa 25 Juni 2024. Baiti Janati, rumahku, surgaku. Di mana malam ini saya Dimas tidak sendirian keluarga Fas ya, sampai kelar nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di studio bersama kita semuanya, kembali bersama Ustadz Nur Rahim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Ustadz, apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya, meskipun cuaca ini kadang-kadang terik banget ya Ustadz ya. Barusan panas, terus langsung kena hujan gitu. Langsung kena hujan. Ya, kadang-kadang memang seperti ini. Tetapi kita tetap harus optimis ya Ustadz ya. Betul, apalagi yang sedang di bidang akademik, belajar juga semangat. Keluarga Fas yang sedang mencari rezeki gitu ya. Kadang-kadang down gitu ya. Banyak alasan gitu Ustadz biasanya ya. Baik panas juga mengeluh, hujan juga sama gitu. Kira-kira gimana ini ya? Baik Ustadz, selamat datang kembali di Baiti Janati ya. Dan kurang lebih sampai nanti kita buka keluarga Fas yang malam ini ingin gabung bersama kami keluarga Fas di 08157870940. Anda bisa menanyakan perihal bagaimanakah membangun bahtera rumah tangga Anda yang mungkin malam ini sama dengan tema yang akan kami ulas sampai usai nanti ya. Ustadz, kalau beberapa pekan kemarin ya, pekan lalu ya berarti ya, kita juga sempat memberikan satu clue kepada keluarga Fas bahwasannya malam ini kita akan membahas perihal tema yang cukup menarik dari beberapa pertanyaan cukup banyak sehingga pekan lalu kita tidak sempat menjawabnya. Nah, ada keluarga Fas ini yang bertanya terkait dengan apa sih sebenarnya solih atau solihah seperti itu. Nah, salah satunya ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Fas FM semakin jaya di udara. Selamat malam Mas Dimas dan juga Ustadz Nur Rahim. Izinkan saya bertanya di malam ini. Seringkali saya mendengar orang-orang yang berdoa menginginkan anak yang solih atau solihah. Begitu. Bahkan saat ada yang mendoakan untuk mendapatkan pasangan yang salih, saya di antara orang yang paling keras mengamininya gitu. Wah, ini berarti putri ini ya. Tapi saya juga penasaran ini, Ustadz. Sebenarnya apa dan bagaimana sih saleh itu? Ya, satu lagi juga saya sering mendengarkan sebuah pujian ya, atau salawatan, di mana di situ ada salah satu lirik atau syairnya itu, Wong kang soleh kumpulono. Wah, ini saya pernah dengar juga nih Ustadz. Kalau nggak salah di salah satu lirik Tombo Ati ya. Ya, Tombo Ati. Tombo Ati itu obat hati mungkin ya. Iya, Wong Kang Soleh Kumpulono ini. Nah, sebenarnya dengan bagaimana cara kita nih Ustadz untuk mengumpulkan atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh ini. Terima kasih. Oke, baik Mas Dimas. Sekali lagi selamat malam untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada. Membahas tentang solih atau solihah itu memang luas sekali cakupan maknanya Mas Dimas ya, luas sekali. Apalagi dalam Al-Quran itu, dalam satu suratnya dikatakan wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah bersumpah dengan atas nama waktu, innal insana lafi khusr, bahwa seluruh manusia itu dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sebenarnya banyak sekali kata dalam Al-Quran yang mengupas makna soleh. Cuman memang termasuk kebiasaan yang sering kita dengar ketika ada orang yang mendoakan semoga mendapatkan anak yang soleh, amin. Ya, betul.
betul. Apalagi kalau urusan jodoh pasti Mas ya. Wah, ini ya paling kencang tadi ini mungkin ya. Jadi ketika ada yang mendoakan semoga calon suaminya orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang bagus, katanya itu. Amin. Amin. Kemudian orang yang sugih, amin. Solih, amin. Nah itu padahal mungkin banyak di antara kita itu ya tidak tahu atau belum memahami betul apa sih solih itu. Jadi gini, dalam Al-Quran itu ada beberapa lafadz yang ujungnya atau yang artinya itu kurang lebih adalah bermakna kebaikan. Kalau bahasa Indonesia mungkin terbatas hanya baik gitu ya Mas Dimas ya, atau kebaikan. Tapi dalam Al-Quran itu ada beberapa lafadz yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya baik, tapi sebenarnya prakteknya yang berbeda. Contoh nih ya, ada lafadz dalam Al-Quran itu yang pertama adalah toyib. Toyib itu seperti ada dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan toyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, yaitu makanan yang halal dan toyib. Halal yang berarti sesuai syariat diperbolehkan. Kemudian toyib itu yang seperti apa sih? Toyib itu yang baik secara zahir. Mas Dimas suka kopi? Suka dong. Suka kopi ya? Suka dong, ya. Suka sate kambing? Apalagi Ustaz? Apalagi itu suka ini ya. Mungkin di antara keluarga Fas yang sedang mengalami darah tinggi, hipertensi ya. Hipertensi itu tentu mengkonsumsi sate kambing itu ada pantangan gitu Mas Dimas. Artinya itu tidak baik untuk dia. Padahal baik gitu ya. Baik untuk Mas Dimas. Nah, tapi kalau semuanya ada seseorang yang terkena penyakit yang harus menghindari, maka tidak toyib lagi untuk seseorang. Seseorang itu ya. Jadi toyib itu singkatnya adalah secara zahir, secara kelihatan. Kemudian ada yang kedua, lafadz dalam Al-Quran itu yang dikenalkan adalah lafadz khair. Khair itu maknanya juga baik, kebagusan atau kebaikan. Cuma khair itu adalah sifat. Sifat ya? Sifat. Jadi secara zahir baik, kemudian sifatnya juga baik. Nah, itu namanya khair. Kemudian yang ketiga ada istilah ma'ruf. Ma'ruf juga namanya sama. Maknanya itu adalah baik. Baik. Tapi ma'ruf itu adalah sikap ya. Jadi orang yang bersifat baik belum tentu sikapnya baik. Tapi kalau ma'ruf itu sikapnya baik. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada istilah ihsan. Ihsan itu adalah dalam satu hadis yang ada dalam kitab Mu'tabarah. Yang kecil itu ada di kitab Arba'in Nawawi di hadis yang kedua. Itu ketika Nabi Muhammad SAW itu disuani malaikat, kemudian beliau bertanya, apa sih ihsan? Jadi malaikat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, apa sih ihsan itu? Kemudian beliau menjawab bahwa ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi ketika beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan Mas Dimas. Seakan-akan ya. Seakan-akan melihat Allah. Artinya totalitas ibadahnya itu seakan kita diawasi oleh Allah dan kita melihat Allah. Seakan-akan. Jadi betul-betul fokus, betul-betul all out untuk gitu beribadah ya. Itu adalah ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ketika engkau tidak bisa melihatnya, jadi tidak mampu untuk seakan-akan melihat Allah, maka yakin bahwa Allah itu pasti melihatmu. Itu ihsan. Artinya yang tadi kebaikan yang tiga itu, thayyib, khair dan ma'ruf, itu masih belum berkaitan dengan Allah. Kebaikan-kebaikan secara universal.
Artinya, mohon maaf, dari saudara yang lain, dari Kristiani atau dari teman-teman yang lain, dari saudara yang lain itu bisa melakukan thayyib, bisa melakukan ma'ruf, Oke. bisa melakukan khair. Tapi untuk ihsan, ini adalah kita berhubungan dengan Allah. Oke. Ya. Selain kaum muslimin, itu tidak bisa melaksanakan ihsan. Ihsan. Tidak bisa. Itu. Jadi singkatnya bahwa totalitas beribadah kepada Allah sampai kita seakan diawasi terus oleh Allah. Contoh semuanya Mas Dimas nih, Yeah. Mas Dimas. Semuanya Mas Dimas mendapat perintah nih Ya. dari atasan semuanya. Dan ketika atasan itu berada di sekitar Mas Dimas, contoh semuanya membersihkan mobil. Ya, ya. Mas Dimas, ini bersihkan mobil nih. Tapi atasannya Mas Dimas ada di situ. Apa yang dilakukan Mas Dimas? Wah, ini all out tadi. All ya? out tadi, kan? All out gitu ya kan. Sudah bersin bahkan dijilatin. Ya, saking biar kinclong gitu ya. Mungkin ngelapnya itu pelan-pelan gitu Mas Dimas. Iya. Sampai halus banget gitu ya kan. Glowing. Sampai glowing ya kan. Kalaupun seumpamanya tidak ada, memang Mas Dimas itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk bisa beribadah, walaupun tanpa ada hadirnya Allah, ada juragan tadi ya. itu ya. Iya. Tapi mampu melaksanakan kebaikan, itu yang terbaik. Oke. Itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Ya? Masya Allah. Nah, solih itu adalah sesuatu atau tindakan atau perbuatan yang memiliki 4 tadi. Masya Allah. Pertama, thayyib secara fisik, secara dohir baik. Oke. Kemudian secara sifatnya baik. Kemudian sikapnya baik. Dan itu murni lillahi ta'ala. Itu baru dikatakan sholih. Soleh ya. Nah, makanya nanti makna sholih secara universal, apapun yang kita lakukan atau orang yang sholih itu nanti sesuai dengan apa bidangnya. Oh begitu? Ya, apa bidangnya. Oke. Mas Dimas umpamanya 10 tahun yang akan datang mungkin ditakdirkan menjadi seorang menteri. Menteri pendidikan atau menteri peranan wanita. Itu kayaknya kok bersemberangan ya. Maka kesalehannya Mas Dimas sebagai seorang menteri itu tidak bisa disamakan dengan kesalehannya seorang yang pengusaha. Oke. Artinya pejabat pemerintah itu juga masuk dalam kategori solih ketika bagaimana? Ketika secara fisik, secara zahir baik, kemudian sifatnya baik, kemudian sikapnya juga baik, dan lillahi ta'ala. Seperti itu. Maka nanti Mas Dimas solehnya sebagai seorang menteri tentu melayani masyarakat. Okay. Seorang pejabat dikatakan soleh ketika melayani masyarakat, ketika melayani rakyatnya sehingga semuanya bisa terakomodasi dengan baik dan masyarakat atau rakyatnya sejahtera. Itu sudah soleh, Mas. Okay. Di samping memang soleh tadi nanti dipaskan seperti apa Mas Dimas nih. Kalau semuanya Mas Dimas di bidang dai, ya tentu soleh dengan standarnya dai, dengan keilmuannya juga ya. Dengan keilmuannya kayak gitu. Jadi tidak bisa dikebiah uyah Mas Dimas. Orang yang soleh itu orang yang selalu pegang tasbih gitu. Orang yang soleh itu juga selalu pakai peci gitu. Belum tentu ya. Belum tentu Mas Dimas. Jadi pokoknya itu tadi. Orang soleh itu ada 4 komponen yang harus dipenuhi. Pertama, secara zahir baik, kemudian sifatnya baik, kemudian sikapnya baik, dan lillahi ta'ala. Jadi semuanya all out untuk Allah. Gitu ya. Karena memang ya apalagi sih kita itu hidup itu kalau tidak untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah tuh seperti itu. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah.
Dan ibadah dalam hal ini ya bukan ibadah murni sholat saja, murni zakat saja, tidak. Luas sekali maknanya Mas Dimas di ibadah itu. Baik. Saya membahagiakan Mas Dimas, Ya. Mas Dimas tersenyum karena melihat saya atau sebaliknya, itu sudah ibadah Mas. Itu khulus surur ala qabil muslim, itu sedekah. Jadi memberikan kebahagiaan untuk sesama muslim atau sesama saudara muslim itu sudah merupakan sedekah. Dan sedekah itu juga ibadah. Sedekah itu ibadah ya. Ibadah. Diluas sekali. Luas sekali ya. Gitu Mas Dimas. Berarti termasuk juga ketika seorang kepala keluarga Ya. kemudian keluar rumah untuk mencari maisha gitu, untuk mencari rezeki. Betul. Ini juga bagian dari ibadah gitu, Ustaz. Wah, itu sangat ibadah sekali Mas Dimas. Sangat ibadah sekali ya. Tetapi ibadahnya nyopet. Pekerjaannya nyopet. Lu gimana dong? Nanti itu tadi masuk enggak itu keempat Oh, tadi? keempat tadi ya. Itu gak saleh berarti. Iya jelas lah. Oke. Jadi tinggal nanti perangkat 4 itu digunakan terus. Jadi zahir, terus kemudian sifat, sikap, Ya. dan juga apakah lillah atau tidak. Oke. Gitu. Baik. Kalau tadi itu jangankan lillah ya. Jalannya pun tidak dilarang agama ya kan. Dilarang agama, enggak bisa. Iya. Termasuk sekarang ini banyak juga, Ustadz, banyak kepala keluarga yang mencari jalan pintas, tidak mau bekerja secara ekstra, effortnya juga kurang gitu, pay-nya pintas, sehingga mereka nge-slot, judi online. Mereka ketika ditanyakan gitu, ketika di perihal kenapa kamu kok melakukan judi gitu, nah ini untuk menghidupi anak istri saya gitu, ini untuk menafkahi gitu. Wah, lantas bagaimana itu? Apakah itu juga merupakan satu bentuk ibadah untuk menafkahi atau gimana ini, Ustaz? Iya, Mas. Ya. Itu fata morgana Mas Dimas ya. Fata morgana. Masya Allah. Jadi gini loh. Ada istilah as-sa'adatul abadiyah. Ada kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Iming-iming judi slot itu mendapatkan sampai ratusan juta lah, atau 200 juta lah, atau bahkan mungkin miliaran mungkin Mas Dimas ya. Iya. Tapi faktanya untuk mendapatkan itu ya memang ada hasilnya, tapi yang dikeluarkan juga 10 kali lipat atau 20 kali lipat lebih banyak. Oke lah dapat 10 juta, tapi modalnya 50 juta. Wah, sangat bohong dong. Ya bukan hanya bohong itu Mas Rugi Dimas. ya. Rugi, sangat rugi sekali rugi. ya. Dan apabila tadi menggunakan perangkat yang 4 tadi sampai ke katakan sholih, ya jelas sudah tidak masuk. Tidak masuk. Mau membahagiakan istri yang bagaimana? Ketika yang didapatkan tentu bukan dari sesuatu yang halal. Masya Allah. Gitu Mas Dimas. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri beliau yang pertama itu beliau sudah termasuk dalam kalangan pebisnis yang sukses. Bukan main-main ketika melamar Sayyidah Khadijah. Beliau Rasulullah itu memang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan termasuk miliarder atau enggak. Biasa saja. Tapi karena kejujuran, kemudian karena kesalehannya beliau, ini yang mengantarkan beliau mendapatkan kesuksesan besar. Karena soleh itu ketika dipaskan, dikontekskan dalam bisnis, dalam usaha, itu tentu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Relate banget ya? Iya, relate banget. Jadi bayangkan semuanya, kita punya usaha yang secara dohir baik, kemudian sifatnya baik, terus kemudian ya seperti tadi lah yang 4 komponen itu, maka bukan sesuatu yang mustahil, kesuksesan itu akan muncul. Nah itu gitu. Dia yang dicari-cari saat ini kan adalah kejujuran, sifat, dan juga yang lainnya ini yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW ini yang jarang kita temukan ini ya. Nah, maka di sini tadi ada juga pertanyaan yang seseorang ini ingin mendapatkan pasangan yang saleh gitu. Kira-kira kalau merindukan, mendambakan sosok
Rasulullah Muhammad SAW kan cukup jauh ya Ya. Ustadz ya. Memang ada gitu. Nah, adakah kalau kita merujuk Rasulullah kan tentu jauh ya, tapi paling enggak ada nggak sih Ustadz yang ya paling enggak beberapa kriteria itu ada di diri manusia zaman now gitu. Oh gitu ya. Aha. Ya. Jadi gini Mas Dimas, orang yang solih Mhm. itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Orang yang solih bukan berarti orang yang sempurna dan tidak pernah melakukan kekeliruan. Bukan. Jadi orang yang tidak pernah keliru atau tidak pernah salah itu mustahil. Oke. Hanya satu Allah menciptakan, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Setelah itu tidak ada Mas Dimas. Potensi untuk melakukan dosa, untuk terpleset dalam kemaksiatan itu sangat besar. Makanya dikatakan al-insan mahalul khoto'i wan nisyan, bahwa manusia itu ya memang tempatnya lupa, tempatnya luput. Nah, jadi orang yang solih itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah atau orang yang tidak pernah melakukan dosa, tidak. Tapi kadar kebaikan dalam dirinya itu melebihi daripada kadar keburukannya. Oke. Itu orang yang soleh. Seperti itu. Begitu ya. Jadi untuk tadi yang mendekati, ya tentu kalau dibandingkan dengan beliau Nabi Muhammad SAW, aduh, baina samawati wa sumurisat. Jauh banget ya. Waduh, langit Seperti ya. langit dan apa? Sumur sat. Sumur Sat ya. Iya, sungai sumur yang paling dalam ya. Seperti Masya Allah. Oke. gitu. Begitu. Tapi bukan berarti itu kemudian menjadi alasan kita enggan untuk menjadi orang baik. Tidak. Di dalam yudrakuluhu la tutrakuluhu. Ketika kamu tidak menemukan sesuatu yang ideal, bukan berarti kamu tinggalkan semuanya. Ya. Untuk menjadi orang yang soleh itu seperti Nabi Muhammad, saya tidak bisa. Berarti ya tidak usah sekalian. Oh, bukan seperti itulah. Wah, gak dapet dong ya. Tidak dapat. Jomblo selamanya bahaya. Daripada saya cari suami yang soleh nggak dapat, mending saya tidak bersuami saja lah. Oh ya, bukan begitulah. Ada beberapa kriteria tentunya tentu bisa kita dapatkan. Sebenarnya apa saja nih Ustadz untuk seorang perempuan ya, kalau kita berbicara gitu ya, karena kita seorang laki-laki ya, nanti kalau kita berbicara mencari seorang perempuan dikira kita mendominasi. Sekarang seorang perempuan itu bisa mendapatkan salah satu contoh sosok imam yang baik, yang saleh. Itu seperti apa Ustadz? Cara wanitanya nih Ya, yang mencari nih. mencari kita lah gitu. Arjunanya kan kita ini. Oya Mas Dimas. Dikejar-kejar ini. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin Mas Dimas. Oh, iya. Yang pertama itu adalah memantaskan diri. Masya Allah. Kayak gitu. Memantaskan diri Memantaskan diri itu. Itu yang pertama. Jadi cara memantaskan diri itu tentu tidak serta-merta kita dapatkan besok pagi terus selesai kita dapatkan terus langsung sore kita langsung menjadi pribadi yang baik, yang sempurna, tidak bisa. Itu memang prosesnya justru dari sejak dini. Oke. Jadi semuanya Mas Dimas nih. Kalau Mas Dimas belum nikah nih ya. Iya, saya udah belum masih sebenarnya. Lupa saya. Iya. Saya juga pura-pura lupa. Pura-pura lupa ini. Oke. Jadi saya teringat pengendikan dari guru saya Mas Dimas. Dulu waktu saya masih usia SMA gitu ya. Yang saat itu saya sebenarnya masih janggal dengan apa yang disampaikan oleh kiai saya. Apa itu Ustaz? Jadi dungoho, berdoalah. Berdoalah meminta agar pasanganmu kelak itu adalah pasangan yang soleh, yang solihah. Waktu itu saya solihah. Ya, gitu solihah ya. gitu ya. Oke. Kalau semuanya konteksnya wanita ya berarti berdoalah untuk mendapatkan pasangan yang soleh. Dan itu dimulai sekarang waktu itu berarti ya waktu saya SMA gitu ya Mas Dimas. Oh iya. Waktu saya masih usia belasan tahun. Nah itu waktu itu saya masih janggal saja. Ya. Kok sudah memerintahkan gitu ya? Kan saya sudah masih sekolah saja belum selesai. Iya. Kenapa harus dimintakan jodoh? Iya gitu? kayak gitu. Iya. Tapi
dari beberapa guru yang saya temui dan saya berguru kepada beliau para masyayikh, memang itu diminta Mas Dimas. Kita tuh meminta itu. Jadi jodoh itu diminta. Mau seperti apa nih? Seperti orang yang gambarannya seperti Nabi Muhammad, itu minta sama Allah. Dan bahasa Jawa ini ojo ndadak lah. Ojo ndadak. Kalau semuanya rencana menikah usia 24 tahun, mulai ndonga tenanan siang malam itu pas usia 23 tahun. Itu kasep Mas Dimas. Kasep gitu ya? Kasep. Kalau seharusnya beberapa tahun sebelumnya atau bahkan usia masih belasan tahun itu sudah mulai berdoa minta kepada Allah. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan orang yang solih. Ya Allah, jadikanlah nanti imam saya itu orang yang solih. Nah, seperti doanya Nabi Ibrahim itu loh Mas Dimas. Seperti apa nih Ustaz? Ya, ketika beliau meminta anak itu loh. Berapa tahun kemarin itu? Wah, 80-an tahun. Betul. Dan tidak berhenti. Nah, makanya ini pun sama. Ketika kita berdoa itu jangan sekali-kali kemudian dadak. Iya. Bukan berarti Allah itu terus tidak berkehendak, enggak Mas Dimasnya. Tapi itu bentuk keseriusan. Ketika kita meminta kepada Allah berulang kali, kemudian dengan waktu yang lama, itu adalah bentuk keseriusan, kesungguhan kita dalam meminta kepada Allah. Allah tidak akan bosan kok. Allah tidak akan kemudian melihat kita doa terus kemudian bosan. Enggak. Dan bukan berarti Allah juga tuli sehingga kita itu berulang kali berdoa, enggak. Tapi itu sebenarnya adalah bentuk keseriusan kita meminta kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini merupakan satu, kalau boleh saya pertebal, ini edukasi kepada masyarakat bahwasanya mengedukasi putra-putrinya yang masih di usia belia, remaja pun tidak ada salahnya ketika mengajarkan berdoalah bukan hanya untuk kedua orang tua, bukan untuk hanya untuk cita-cita, tetapi dengan memintalah jodoh ke depan ya. Betul, Mas Dimas. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Dan apa ya Ustadz? Ini merupakan satu edukasi atau ajaran bagi warga atau masyarakat agar putra-putri kita juga siap untuk masa depannya gitu ya. Betul. Jadi sekali lagi saya sampaikan, doa yang berulang kali yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah bentuk keseriusan kita meminta. Bentuk bahwa kita sungguh-sungguh loh apa yang kita minta ini. Dan saya pastikan bahwa Allah tidak akan bosan, apalagi enggan untuk mendengarkan. Justru Allah semakin suka ketika kita bersungguh-sungguh meminta kepadanya. Seperti itu ya. Terlepas nanti jodoh kita ternyata teman seangkatan, tetangga, ya mungkin ya. Ya kadang-kadang malah anak zaman sekarang itu kan justru menjaga jodohnya orang lain kayak gitu. Yang gak jelas ya. Gak jelas. Iya, itu tentu gak boleh dong ya kan. Boleh dong ya. Artinya mereka kan pacaran dong. Terus itu pasti Mas. Jadi doa itu kalau kiai saya mengatakan, yo ojo nyebut ke merek. Oh begitu. Ya, contohnya nih. Contohnya semuanya gini, suka sama siapa atau targetnya siapa gitu disebutkan. Oh gitu. Dari SD gitu. Ya Allah saya suka Mas Dimas. Wah, harus waspada. Jadi doa yang dipanjatkan ketika awal-awal itu secara umum saja. Ya Allah, saya minta kelak saya mendapatkan suami atau istri yang soleh, yang soleh. Seperti itu. Masya Allah. Terus saja. Nanti ketika sudah ada masanya, kemudian sudah bertemu dengan orang yang kiranya membuat hati itu damai, tenang dan menerima. Kan di antara jodoh itu kan ya gelem gitu loh Mas. Indikasinya jodoh kan gelem. Tiwas kita suka mati-matian ternyata di situ enggak nerima, kan ya sama saja. Nah, ketika sudah ada itu, maka bolehlah sebutkan nama, ya Allah. Apabila saya berjodoh dengan si A atau si B, maka mudahkanlah ya Allah untuk mengikat dengan dia.
Seperti itu. Seperti itu ya. Waduh, begitu datang 5 sekaligus. Wah, ini bingung ini ya. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk keluarga Fas, kami ucapkan selamat malam yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sesi phone live-nya di 0815 7870 9640. Keluarga Fas bisa beratensi di malam ini ya untuk sharing atau bahkan ada beberapa pertanyaan yang akan keluarga Fas tanyakan kepada Ustadz Nur Rahim. Ya Ustadz, kalau tadi kita berdoa ya, ini kan untuk kebutuhan kita gitu kan. Nah, sementara kalau kita juga tidak bisa untuk menggerakkan, kadang-kadang kan kita berdoa tetapi sikap pergaulan kita dengan orang-orang yang notabene vibe-nya itu negatif gitu ya. Jadi, wah kita doa siang malam, tapi perkumpulan kita juga orang-orang yang mohon maaf vibe-nya negatif. Kita Toksik gitu ya. toksik gitu. Wah, kita terkena dong, terdampak gitu ya. Nah, tadi kalau kita tanyakan kembali ke Ustadz, bahwasanya wong kang soleh kumpulono. Kadang-kadang ada yang merasa orang soleh dikumpulkan atau saya berkumpul dengan orang-orang soleh itu, apakah saya layak tidak? Kalau tadi kembali ke Ustadz, apakah saya pantas gitu ya? Padahal saya itu orang yang penuh dosa dari itu. Akhirnya karena malu dan tidak ada satu penyambung, mendingan saya nggak gitu. Nah, seperti apa ini sebenarnya Ustadz kalau kita mengartikan definisi wong kang soleh kumpulan ini? Gitu Mas Yos. Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya kaidahnya itu. Ketika tidak bisa menemukan yang ideal, itu bukan berarti alasan untuk meninggalkan semuanya. Iya. Saya juga sudah menyampaikan tadi bahwa tidak ada lah orang yang tidak memiliki dosa, itu tidak ada. Semuanya berpotensi melakukan kesalahan. Orang yang soleh itu adalah orang yang nilai kebaikannya lebih tinggi daripada keburukannya. Artinya lebih mendominasi kebaikannya. Itu orang soleh. Jadi ketika kita merasa bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang soleh, orang yang baik, itu bukan berarti terus malah menjauhi orang yang soleh. Justru semakin untuk lebih membuat kita baik itu ya harus berkumpul dengan mereka. Oh gitu, artinya circle-nya juga orang-orang yang baik dong kalau kita ingin soleh gitu ya. Kemudian contoh kecil aja ini. Ini sedikit analogi gitu Mas ya. Iya. Kalau saya tanya Mas Dimas sholatnya sudah khusyuk belum? Nah ini Ustaz, belum. Belum ya. Belum. Ya. Terus kalau pas sholat itu kira-kira Mas Dimas masih ingat pekerjaan kayak gitu? Masih, bahkan ya? mantan membayangi juga. Apalagi ketika sholat terus kemudian ada aroma Oh iya. yang kita sukai gitu, mie ayam, mie goreng. Betul. Ini Allahu Akbar itu. Jangan pergi dulu Pak gitu kan. Saya mau sholat gitu ya. Nah, itu kan masih ibaratnya kita itu standar sholat seperti Rasulullah, seperti para sahabat itu jauh sekali Mas Dimas. Tapi bukan juga berarti itu menjadi alasan kita tidak melakukan sholat. Lakukan terus, doing terus, lakukan. Karena ketika terus dilakukan, maka tentu nilai kebaikan-kebaikan itu akan terus muncul. Bergaul dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, itu memang diantara salah satu obat hati. Tapi jangan sampai kata-kata bergaul dengan orang soleh itu justru membatasi kita karena keterbatasan kita, kemudian enggan untuk bergaul dengan mereka. Apapun kondisi kita, apapun seperti apa kita ini, dan bahkan kita juga merasa bahwa saya ini loh, apa sih kok buruk sekali. Itu jangan kemudian akhirnya menarik diri. Enggak, seharusnya ya teruslah untuk bertemu, kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik. Baik. Begitu ya Ustaz. Terima kasih Ustadz, kita akan terima dulu dan kita akan baca dulu pertanyaan dari keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kita di malam ini di Baiti Janati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak Yanto yang ada di Gerabak Magelang. Pak Ustadz, saya mau menanyakan terkait dengan wong kang soleh kumpulono. Kalau tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwasanya kita tidak boleh menghindari orang-orang soleh meskipun kita merasa tidak soleh seperti mereka. Dan kalau bisa kita mendekat, kemudian membaur, dan insya Allah kita akan ketularan. Saya juga teringat guru saya dulu menyatakan, orang yang sering berkumpul dengan para pedagang minyak wangi, maka akan ketularan wanginya gitu.
Harapannya seperti itu. Nah, tetapi sekarang banyak, Ustadz, orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang wangi, ketularan wangi, tetapi dia perbuatannya masih busuk gitu. Wah, mengerikan nih. Lantas bagaimana? Ada orang yang sudah berkumpul dengan para masyayikh ya, tetapi di luar itu dia masih melakukan hal-hal yang keji, kurang baik, tabiatnya juga masih kurang baik gitu. Hanya ia ingin distempeli orang soleh karena dekat atau berkumpul dengan orang-orang baik gitu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Yanto di Gerabak. Terima kasih Pak Yanto atas pertanyaannya. Berkumpul dengan orang baik itu jangan sampai terlepas begitu saja ketika merasa bahwa kita sudah bergaul tapi tidak kunjung baik. Seperti yang tadi saya sampaikan Mas Dimas ya. Yeah. Jadi kalaupun ada orang yang dia dekat dengan orang-orang soleh, dia dekat dengan orang-orang baik, tapi kelakuannya ya panggah wae ibaratnya gitu ya. Ya seperti itu saja. Ya. Maka saya kira ketika tidak berkumpul dengan orang baik itu akan lebih lagi bahaya ya. Lebih bahaya lagi. Makanya itu berkumpul dengan orang baik walaupun apapun kondisinya itu sudah merupakan kebaikan tersendiri. Dan jangan pernah bosan untuk menebarkan kebaikan atau berusaha untuk baik. Berusaha untuk baik. Itu jangan sampai kelelahan. Karena tentu merubah dari keburukan kemudian menjadi kebaikan. Yeah. Berawal dari sifat yang buruk kemudian berubah menjadi memiliki sifat yang baik. Itu tidak bisa sehari dua hari. Tidak bisa sekali dua kali. Yeah. Karena urusannya dengan hati dan itu perlu proses yang panjang dan pelan-pelan Mas Dimas. Pelan-pelan. Yeah. Tidak bisa sekarang ketemu sekali dua kali bertemu kemudian langsung berubah begitu saja. Tidak bisa. Oke. Seiring dengan ibarat tetesan air itu batu ya. Seiring dengan berapa kali tetesannya ya harus sampai membekas. Betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi, poinnya itu adalah berkumpul dengan orang soleh itu sudah merupakan kebaikan tersendiri. Berkumpul dengan orang yang baik itu tidak cukup hanya sekali dua kali, tapi terus menerus. Ketika pertemuan itu menjadi sebuah kecanduan tersendiri, maka insya Allah di kemudian hari akan berubah dengan sendirinya. Itu Mas Dimas. Begitu ya. Oke. Ada tidak sih Ustadz amalan yang soleh gitu, yang bisa menjadikan kita juga tadi seperti Ustadz sampaikan, ya untuk seperti mereka-mereka yang sudah soleh. Gitu ya. Amalannya. Nah, jadi gini Mas Dimas. Soleh itu kan tadi luas sekali maknanya Mas Dimas. Yeah. Luas sekali. Konteks apa nih kita solehnya nih? Mungkin masih dipandang bahwa orang yang soleh itu orang yang agamis gitu Mas Dimas ya. Baik dari casingnya. Casingnya. Padahal ya tidak melulu seperti itu. Tidak melulu seperti itu. Orang baik itu banyak sekali di sekitar kita selama tidak melakukan keburukan terhadap orang lain. Itu paling tidak seperti itu. Pernah satu kali Nabi Muhammad SAW itu berbicara dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang menjadi pembantunya Rasulullah. Beliau pernah mewasiatkan seperti ini. Wahai anakku, ketika engkau mampu sepanjang hari hanya memiliki perasaan yang baik terhadap orang lain. Artinya tidak ada perasaan buruk terhadap orang lain. Lakukanlah. Karena itu adalah sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan berkumpul dengan aku di surganya kelak, di surganya Allah kelak. Artinya begini Mas Dimas. Amal solih itu tadi sesuai dengan konteksnya seperti apa. Kemudian itu tadi kebaikan itu dilakukan. Apapun. Karena kebaikan itu sangat banyak sekali. Sesimpel menyingkirkan duri di tengah jalan. Itu kan simpel sekali.
Sesimpel saya membuat Mas Dimas itu tersenyum, itu merupakan amal yang soleh, amal yang baik. Sesimpel saya berbagi terhadap orang lain yang sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, itu sudah merupakan amal soleh. Nah, amalan-amalan ini yang pertama kali yang harus dilakukan. Oke. Di samping tentu ada banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong orang-orang yang soleh. Jadi seperti doa-doa yang diajarkan oleh para guru-guru saya. Guru-guru saya itu mengajarkan, di antara doanya adalah Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli syihah wal afiyah, min ahli tuqa wal afaf, min ahli istiqamah, min ahli ibadah, min ahli ilmin nafi wa ilal khair. Itu adalah di antara doa yang kita panjatkan dan harapannya adalah mendapatkan nilai-nilai kesalihan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Seperti itu ya keluarga Fas ya, Pak Yanto tadi yang ada di Gerabak Magelang ya. Berikutnya terima kasih ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya Bunda Saroja di Borobudur. Terima kasih, selamat malam Bunda Saroja. Untuk Anda yang ada di Borobudur ya. Begini Ustaz, menurut teman saya, asal seseorang itu tahu dan melaksanakan hak dan kewajibannya, tentu dia orang soleh dan solehah. Hak dan kewajiban terhadap orang tua, Allah, tetangga, sesama muslim, dan hak dan kewajiban yang lainnya. Betulkah itu Ustaz? Kebetulan teman saya juga sedang mendengarkan acara ini Ustaz. Mohon dijawab segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Saroja ya. Saroja di Borobudur. Di Borobudur. Kemarin juga sudah ikut bergabung ya. Betul. Saya jawab betul bahwa orang yang solih adalah seperti yang disampaikan dalam satu kitab, wassolihuna hum al-qaimuna bihuquqillah wa huquqil ibad. Yaitu orang-orang yang mereka memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Artinya hak-haknya manusia. Haknya Allah apa? Haknya Allah adalah kita menyembahnya, Allah disembah, kita beribadah kepada Allah. Itu hak-haknya Allah. Kemudian hak-haknya ibad atau manusia sesamanya kita ini, apa hak-hak yang harus kita tegakkan, harus kita lakukan? Yaitu hak memiliki derajat yang sama. Saya, Mas Dimas, dan seluruh keluarga Fas itu sama. Sama apa? Sama-sama manusia, sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah, dan sama bahwa kemuliaan di mata Allah adalah bagi siapa yang bertakwa. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling tampan, atau siapa yang paling glowing. Tidak sama sekali. Tapi dia yang bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Itu. Kemudian hak juga di antara hak-hak ibad atau sesama manusia tentu adalah hak untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Itu hak setiap individu kan Mas Dimas. Kita punya hak loh untuk bahagia, untuk tersenyum, seperti itu. Dan itu kita hormati, seperti itu. Jadi benar saya katakan bahwa orang yang solih adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Itu Mas Dimas. Begitu ya Bunda Saroja di Borobudur. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Silakan untuk ada keluarga Fas yang lain yang pada malam ini akan bergabung bersama kami. Anda bisa atensi di 081578709640-nya ya. Siapa tahu di malam ini kita akan mendapatkan beberapa sharing yang cukup bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda ya. Di 081578709640. Terima kasih dari Pak siapa ini ya? Oh mohon maaf, ini dari hamba Allah ya, dari Abdullah. Assalamualaikum Mas Dimas, dari Abdullah yang ada di Magelang. Ustadz Nur Rahim, saya mau bertanya nih Ustadz, banyak sekali saat ini atribut-atribut soleh ini dipamerkan
Ya, banyak orang yang berjubah, banyak orang juga yang mengikuti kegiatan pengajian ke sana ke sini, tetapi dia juga memamerkan itu. Nah, apakah kesalehannya akan luntur seiring dengan apa yang ia pamerkan dan ia merasa sudah saleh gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak tadi. Pak Abdullah. Pak Abdullah. Pak hamba Allah. Hamba Allah ya, betul sekali. Ya. Sebenarnya kesalihan itu lebih ke dalam nih Mas Dimas ya. Ke apa ya? Inner beauty. Ke inner. Ya. Lebih ke dalam. Dan kualitas itu tentu yang dinilai adalah kualitas secara bukan hanya zahir tapi batin. Maka sia-sia kalau seumpamanya hanya menampilkan kesalehan zahir, Ya. tapi justru batinnya tidak soleh. Oke. Atau begini, ya memang soleh gitu ya, secara batin soleh, secara zahir soleh. Kalau memang demikian, tentu kesolehan yang ditampakkan itu tidak membuat luntur kualitasnya, itu tidak. Selama nanti ada istilah pamer, selama tidak ujungnya itu untuk mendapatkan apresiasi atau mendapatkan pujian-pujian. Karena orang yang soleh itu tentu dengan kualitas pribadinya, ibadahnya yang dilakukan adalah ibadah yang ikhlas. Dan ikhlas itu ketika Mas Dimas ketika Pak Abdullah ini melakukan ibadah apapun dengan ikhlas, maka tidak peduli dengan pujian, tidak peduli dengan apapun orang itu akan mencela. Karena gini Mas Dimas, kita itu kan kadang berbuat baik, tapi justru tanggapan atau persepsi orang itu kan berbeda-beda. Ya. Tidak selamanya baik loh. Orang itu akan melihat. Contoh Mas Dimas semuanya dengan sodakoh 10.000 semuanya. Itu tidak semerta-merta orang itu melihat, wah Mas Dimas kok sodakohnya 10.000 ya, kok hebat sekali. Enggak. Mungkin ada yang berpikiran, sekelas Mas Dimas loh, masa sih 10.000? Nah, kayak gitu. Ada juga ya seperti itu. Ada seperti itu. Atau sodakoh kita banyak, sodakoh 1 juta gitu ya. Bagi orang yang berpikiran positif tentu, wah kok menginspirasi sekali, sodakoh sampai 1 juta, sampai 10 juta. Tapi bagi orang yang berpikiran negatif, bersultan, tentu pikirannya berbeda lagi. Wah, pamer-pamer, sodakoh, toke. Yes, that. Gitu ya Mas Dimas. Nah, artinya gini. Jadi menampakkan kesalehan itu tidak serta-merta melunturkan kesalahan itu sendiri. Selama tidak berbuat ria, tidak orientasinya memang untuk mendapatkan pujian-pujian kayak gitu. Dan kalau seumpamanya kok berbuat solih, tapi ujungnya hanya untuk semata-mata mendapatkan pujian, mendapatkan atensi kayak gitu, ya rugilah Mas Dimas. Rugi dong ya. Iya, eman-eman lah. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ada lagi pertanyaannya dari Dewi ini. Assalamualaikum Mas Dimas. Dan juga Ustadz Nur Rahim. Saya Dewi yang ada di Magelang. Ustadz, saya mau menanyakan ini tadi Mas Dimas mengatakan soleh dan solehah gitu ya. Saya mau tanya nih, kalau solehah dan solehat itu bedanya apa? Waduh, Dewi ini ada-ada aja nih ya. Ini mungkin kalau kita lihat casing ya, atau seperti apa, saya juga nggak tahu ini. Yang dimaksud Dewi itu solehat dan solehat itu seperti apa gitu ya. Begini Mas Dimas, soalnya banyak sekali atribut-atribut yang seperti mohon maaf, berhijab, yang gulung-gulung itu akan dikatakan itu soleh. Tetapi kalau berjibab kemudian dengan berpakaian jeans yang ketat-ketat itu solehat loh Mas Dimas. Oh gitu ya. Jadi seperti apa memaknainya itu Ustadz? Saya juga tidak mau kalau seseorang yang sudah mencoba berhijab tetapi juga masih seperti itu kan. Saya khawatirnya dia tidak terima dan justru tidak berhijab gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Solehah dan solehot. Dewi ini di Magelang ada-ada aja nih ya. Oke. Tapi bagaimana kajiannya? Ya. Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan begini Mas. Jadi kelak itu ada orang-orang yang berpakaian tapi dia itu telanjang. Oke. Nah,
Apa itu orang yang berpakaian tapi telanjang? Yaitu orang yang berpakaian tapi dia menampakkan lekuk tubuhnya. Oke. Ini mungkin kategori yang hot-hot itu ya. Tadi kepanasan soalnya ya. Kepanasan soalnya. Itu. Jadi mungkin karena cuaca panas perlu ditempelkan, akhirnya menggunakan baju adiknya Baju gitu ya. adiknya ya. Biar sirkulasinya lebih ini Mas. Lebih iswis ya. Tapi itu Mas Dimas. Jadi kategorinya itu masih, kalau menurut Imam Al-Ghazali itu masih dikatakan telanjang. Telanjang. Okay. Jadi ya apa ya, telanjang itu ya sia-sia ya, Sia-sia ya, pakai baju tapi dikatakan tidak berbaju gitu. Jadi kan wujud bajunya itu ya seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Makanya sudah ada batasnya bagaimana sih berpakaian yang baik, berpakaian yang solihah gitu ya. Tadi kita ingatkan kembali Mas Dimas, secara zahir baik, kemudian secara nilainya atau maknanya itu baik, sifatnya baik, kemudian sikapnya baik, dan juga lillahi ta'ala. Itu pakaian pun akan seperti itu. Jadi kalau semuanya dikatakan baik, ya tentu standarnya agama bahwa kita harus menutup seluruh aurat. Seluruh aurat kita tutup. Nah, dan tadi jangan sampai menampakkan lekuk. Karena kalau sampai menampakkan lekuk tubuh, itu kata Imam Al-Ghazali itu termasuk tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Yeah. Gitu. Nah, itu diantara standar bagaimana kita berpakaian. Jadi solehot itu apa ya? Yo eman-eman lah. Eman-eman ya. Ini eman-eman lagi Mas Dimas ya. Gitu. Tadi eman-eman, sekarang juga eman-eman. Jadi kalau semuanya berpakaian, maka berpakaianlah yang baik agar istilah solehotnya itu hilang gitu Mas. Yang tinggal hanya yang solehah. Begitu ya. Baik, terima kasih Dewik yang ada di Magelang ya. Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan para solihin ya, itu sebenarnya apa sih yang Allah janjikan untuk para solihin ini? Ya. Orang-orang yang solih itu, jadi kelak mereka akan mendapatkan kebahagiaan as-sa'adatul abadiyah. Sa'adatul abadiyah itu kebahagiaan atau keberuntungan yang abadi. Di mana? Yaitu di surganya Allah. Kita tidak bisa menggambarkan surga sekarang ini, tidak bisa Mas Dimas. Hanya keimanan yang bisa mengantarkan kita yakin dan percaya bahwa Allah itu akan memenuhi janjinya. Iman itu tadi. Jadi janji bagi orang-orang yang soleh. Ingat, di awal tadi itu saya menyampaikan, seluruh orang yang seluruh manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu luas maknanya tadi ya. Jadi kitanya soleh, tindakannya juga soleh, secara pergaulannya juga soleh. Nah, orang-orang yang seperti ini Allah janjikan kelak akan mendapatkan as-sa'adatul abadiyah. Kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan yang bisa didapatkan di surganya Allah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir Ustadz, ini kita akan menutup kebersamaan kita di malam ini. Tentu kita akan mintakan closing dari Ustadz Nur Rahim kepada keluarga FAS ya. Terutama untuk Anda yang malam ini bersedia bergabung di 90.1 FAS FM. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat malam, terima kasih. Saatnya kita dengarkan dulu closing dari Ustadz Nur Rahim. Baik, terima kasih Mas Dimas. Orang yang solih itu bukan berarti orang yang tidak punya kesalahan. Orang yang solih itu bukan berarti orang yang tidak punya dosa. Orang yang solih adalah orang yang nilai kebaikannya mengalahkan nilai-nilai keburukannya. Semua manusia, siapapun, dari manapun, semua memiliki potensi yang sama melakukan dosa dan kesalahan. Tapi bukan berarti kondisi seperti itu menjadi alasan kita enggan untuk berbuat kebaikan. Terus meneruslah berbuat kebaikan. Jangan pernah lelah dan berhenti untuk menebar kebaikan, karena insya Allah
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menyelamatkan kita manusia yang serba kurang ini mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Itu Mas Dimas. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz Rahim dan juga keluarga Fas dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di Baiti Janati, Rumah ke Surgaku di kesempatan yang akan datang. Tentu besok kita akan memberikan satu tema yang cukup menarik lagi ya Ustaz ya. Itu tadi Mas Dimas. Pacaran tuh. Pacaran ya Ustaz ya. Nah, itu juga banyak pertanyaan. Pacaran itu kan ada yang syar'i nggak sih? Wah, ini nih jadi tanda tanya nih ya. Mau dibilang nggak boleh kok masih ngeyel pakai syar'i. Tapi kita akan bahasnya di kesempatan yang akan datang ya Ustaz ya. Baik, pastikan untuk Anda bisa mendengarkan di 90.1 Fas FM di Selasa malam Rabu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, dan siaran ulangnya Anda bisa menyimaknya di 90.1 Fas FM hari Jumat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda keluarga Fas. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.